Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Bagaimana keadaan situasi Jayapura menjelang Natal dan Tahun Baru itu? Baik-baik kan? Alhamdulillah wa syukurillah, semua baik dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bang, video kali ini yang kita akan bahas adalah masih tentang Satyo Piningit ya. Jadi Satyo Piningit sudah banyak dibicarakan di berbagai tempat, baik di YouTube maupun di media sosial lain. Sosok Satyo Piningit ini sampai hari ini belum juga muncul, Bang. Kira-kira kalau menurut Abang, kenapa sosok ini sampai hari ini belum juga muncul secara fisik di tengah-tengah umat? Ini Satyo Piningit ini, dia ini sebenarnya mereka berpikir bahwa Satyo Piningit ini hanyalah malah. Karena banyak satrio-satrio Piningit itu mereka mengakui bahwa mereka punya diri Satyo Piningit. Karena Satyo Piningit ini dia menunggu berita dari Allah dan alam semesta. Setelah ada pembersihan daripada tiada-tiada mengganggu dia untuk muncul, dalam arti keadaan-keadaan yang melanggar aturan dunia. Tapi hanya dalam hal ini dia belum muncul, dia menunggu waktu. Kalau Satyo Piningit dengan Imam Mahdi, apakah satu sosok? Sebenarnya sosok ini kalau kita bahasakan Imam Mahdi dan Satyo Piningit ini mereka cuma beda nama. Ya, Satyo Piningit ini dikenal di Indonesia, sedangkan Imam Mahdi itu dikenal di seluruh muka bumi atau dalam kalangan agama Islam. Ya. Mahdi ini punya tugas sama Satyo Piningit ini sama. Ya. Mereka ingin memberantas kezaliman yang sekarang pada terjadi di muka bumi ini rata-rata di seluruh muka bumi. Jadi mereka ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah di akhir zaman. Karena beri-berinya umat yang di muka bumi ini yang menunggu mereka dengan keadaan yang bobrok itu. Sehingga beliau akan tampil sesuai dengan kebutuhan Allah. Karena sekarang banyak yang mengaku, makanya mereka menahan diri. Ya. Dan dia sendiri pun mengetahui bahwa Imam Mahdi atau Satyo Piningit. Itu yang saya tanggap dari perjalanan Imam Mahdi atau Satyo Piningit sendiri. Jadi Satyo Piningit ini Bang, apakah sosok ini akan lahir, akan muncul dari kalangan orang awam atau di kalangan manapun dia bisa muncul? Kalau penjelasan yang saya tanggap dari perjalanan saya, Imam Mahdi itu akan muncul dari kalangan awam. Ya. Karena
ini suatu perjalanan yang sama dijalani oleh baginda Muhammad. Ya. Jadi sosok ini sangat luar biasa. Dengan gembelengan alam, dengan gembelengan ilahi, dia akan tampil dengan kejujuran, dengan ilmu yang dia dapatkan. Karena dia sendiri adalah termasuk seorang waliullah yang mengemban amanah, yang cuma tujuannya adalah memperbaiki bumi dan memperbaiki ya, seperti yang dijalani oleh baginda Muhammad SAW. Berarti Satyo Piningit dengan Imam Mahdi hanya istilah saja mungkin yang membedakan ya, Abang? Ya, benar. Kalau di Indonesia dikenal dengan Satyo Piningit. Artinya orang yang dipingit, yang disembunyikan. Yang sebentar nanti akan menjadi pemimpin yang adil, arif dan bijaksana. Mungkin begitu, Bang. Sedangkan Imam Mahdi dalam konsep Islam itu banyak dibahasakan melalui hadis-hadis Nabi, ya kan? Jadi kalau Satyo Piningit muncul di Indonesia atau di Nusantara ini, bagaimana kalau menurut pandangan Abang? Karena saya orang Nusantara dan teman-teman saya itu banyak yang saya pernah lihat mereka menjalani tentang kepribadian Satyo Piningit itu. Mereka rendah diri, tapi yang saya lihat mereka sangat bijaksana, mereka sabar dalam menjalani hidup ini. Saya pikir ya mereka itu calon-calon untuk pemimpin masa depan, karena mereka sudah ditempa oleh alam dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada mereka sehingga ke depannya mereka punya pemikiran hanya menjalani perintah Allah untuk kemaslahatan umat di akhir zaman ini. Karena tugas yang sangat berat, makanya dia sendiri hampir tidak mampu. Makanya dia tidak mau muncul kalau bukan karena perintah Allah ataupun keinginan Allah. Ini ada tambah. Kalau menurut katanya berita-berita atau informasi yang berkembang, ketika Satyo Piningit itu muncul, maka goro-goro itu bersamaan dengan hadirnya Satyo Piningit. Nah, goro-goro ini kalau menurut pandangan Abang, seperti apa goro-goro yang muncul ketika beliau lahir dan tampil di tengah-tengah umat? Goro-goro dalam hal ini banyak, terutama adalah goro-goro yang sekarang kita rasakan, yaitu ketidakadilan. Banyak korupsi yang tidak mementingkan orang lain. Di samping itu goro-goro yang berupa bencana alam. Itu kan menyertai kehadiran beliau. Jadi sebelum beliau muncul ini, ada orang-orang pemimpin-pemimpin itu yang mulai bersih-bersih tentang keburukan atau sifat-sifat manusia, terutama dalam pemerintahan atau politik yang mementingkan diri sendiri atau golongan. Maka itu akan dibersihkan sesuai dengan ketentuan alam. Jadi Satyo Piningit ini datang, mereka sudah dipahami oleh alam semesta bahwa akan muncul Satyo Piningit yang merupakan
manusia yang akan menyelamatkan bumi kekal dalam ilmu yang Allah berikan sama Imam Mahdi ataupun Satriya Peningit itu. Jadi dia memegang satu ilmu, yaitu ilmu keabadian yang tertera dalam semua ajaran-ajaran kita bagi yang percaya. Jadi kalau di dalam ceritanya Satriya Peningit ala Imam Mahdi, di dalam ceritanya yang dikisahkan tentang perjalanan atau kemunculan Satriya Peningit atau Imam Mahdi itu, ada yang berpendapat bahwa dia akan menyelamatkan satu golongan tertentu. Itu bagaimana, Bang? Kalau dalam pendapat saya, Satriya Peningit itu dia bisa dikatakan manusia utusan Allah untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Bisa dikatakan, ya. Berarti seluruh umat manusia ya. Ya. Bisa dikatakan Musa begitu. Karena Musa itu artinya manusia utusan seluruh alam. Ya. Jadi dia diutus untuk seluruh alam. Jadi bukan golongan ataupun keluarga. Jadi datangnya dia di sini adalah suatu kejutan bagi umat yang menghuni bumi ini. Mereka bisa memperbaiki diri karena itu sudah dikatakan akhir zaman. Jadi bagaimana mereka memperbaiki diri dengan ajaran-ajaran agama yang sekarang mulai dibuka tentang ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu marifat, bahkan ilmu-ilmu yang sekarang lagi tren, yaitu adalah ilmu untuk mengenal jati diri. Jadi kalau saat ini kira-kira kalau menurut Abang, Satriya Peningit itu sedang berada di mana kira-kira? Ini umat sedang mencari ini. Sudah lama juga ditunggu tentang kehadirannya. Karena umat merasa sudah terzalimi, sudah tidak berdaya, kerusakan moral, akhlak, hukum dan politik sudah merajalela di mana-mana. Sementara pemimpin yang disebut Imam Mahdi atau Satriya Peningit ini belum muncul. Jadi kira-kira Bang, posisi beliau saat ini sedang di mana Bang? Kalau Satriya Peningit, kalau menurut saya, sekarang ini dia berada di orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan ini sekarang banyak tersebar di Nusantara. Dari Jawa, Sulawesi, Sumatera. Jadi Satriya Peningit ini ilmunya ini sudah menyebar. Ya. Mereka tidak akan tahu bahwa siapa itu Satriya Peningit. Jadi kita tidak bisa memastikan dia di mana. Ya, tapi namanya Satriya Peningit ini kan keberadaannya ada di Nusantara. Ya. Itu yang saya berpendapat. Karena kalau saya berpikir itu banyak teman-teman itu mendapat ilmu Satriya Peningit. Cuma mereka juga takut karena mereka dari kalangan-kalangan yang sangat susah. Makanya mereka bersembunyi diri. Terutama di kalangan orang-orang bawah. Itu yang saya tangkap. Jadi bagaimana nanti kalau seandainya sosok yang ditunggu Satriya Peningit ini hadir dan dia sudah memimpin umat, bagaimana dengan posisi pencinta-pencinta Imam Mahdi atau Satriya Peningit itu?
tidak lama lagi. Ya, makanya sekarang ini goro-goro di mana-mana, banjir di mana-mana, itu menandakan bahwa sedikit lagi Imam Mahdi akan muncul atau Satria Peningin. Perang di mana-mana, yang mulai cari masalah, itu bertanda bahwa ilmu Imam Mahdi ini telah menyebar. Yang saya tangkap kemarin itu, yang diberikan petunjuk itu bahwa nabi-nabi yang berjumlah 124.000 itu, mereka telah kembali. Dan itu mereka adalah bagian-bagian dari Satria Peningin. Ya. Allah. Jadi kalau posisi orang-orang pencinta Imam Mahdi, sebentar kalau Imam Mahdi muncul itu bagaimana dengan posisi mereka, Bang? Itu yang barangkali para pemirsa bisa tahu dalam hal ini menurut pendapat Abang. Kalau dari petunjuk yang saya dapat dari alam, ada suatu masa itu akan dipimpin oleh semua para aulia atau nabi-nabi yang telah hadir tadi kembali itu. Mereka kembali sebagai aulia, mereka akan memimpin dunia ini merata. Di situ maka tidak akan makmur, akan senang, terutama orang-orang yang telah berjuang menjalani spiritual dia akan, dan bumi ini akan melimpah dengan kekuasaan dia. Itu yang saya tangkap. Tapi yang saya tangkap ini bahwa itu khusus untuk orang-orang yang dipilih Allah yang akan merasakan kenikmatan itu. Sementara orang-orang yang mencintai dunia ini, nanti mereka merasa hampa, merasa tidak punya apa-apa. Iya. Mereka bersalah karena selama ini yang mereka cari hanya dunia. Mereka terhijab. Apa yang mereka mau buat? Ini yang saya tidak benar itu, walau hanya Allah saja yang tahu. Oke, Bang, kita akhiri dulu pembincangan ini. Barangkali nanti kita bisa sambung di lain waktu. Jadi ya seperti itu. Karena saya lihat ini jamnya sudah masuk sholat Isya di sini. Jadi Abang barangkali bisa ketemu teman-teman yang lagi datang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sekarang lagi menunggu. Oke? Oke, siap. Oke, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.